Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2521 Peniru yang Malang. Li Ge mengambil tindakan, dan rangkaian pukulan ini jelas merupakan 72 tinju Qingshan yang menaklukkan iblis. Lin Bai tampak sedikit ngeri. Bagaimana ini mungkin? Seru Li Ronghuan di bawah panggung kompetisi. Li Renji tersenyum dan berkata, sepertinya Li Ge juga telah mempraktikkan serangkaian teknik tinju ini. Li Ronghuan berkata dengan dingin, ini tidak mungkin. Meskipun 72 tinju penaklukan iblis Qingshan juga ada di Dewa Kunsu Menara, tapi teknik tinju ini sangat kuat dan prajurit biasa tidak bisa mempraktikkannya sama sekali. Ayahku membawakan ini kepadaku dari Menara Dewa Kunsu untuk berlatih. Dengan kata lain, sekarang di Kunsu hanya ada aku dan ayahku. Aku baru saja berlatih 72 tinju penakluk iblis Qingshan. Bagaimana Li Ge bisa berlatih ini? Li Ronghuan tampak serius. Ketika dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat ayahnya di kursi tetua. Dia melihat wajah ayahnya saat ini. Orang di atas juga terlihat bingung. Saya melihat Li Ge datang sambil mengaum dengan kekuatan mengerikan dari 72 tinju Qingshan untuk menaklukkan iblis itu. Lin Bai buru-buru menggunakan teknik pedang pembunuh naga untuk bertarung. Teknik pedang pembunuh naga. Pada saat ini, Li Ge mencibir lagi, mengeluarkan pedang tajam dari tas penyimpanannya, dan segera menggunakan teknik pedang pembunuh naga dari tangannya. Mata Lin Bai langsung terkejut. Bahkan Li Buzeng di antara penonton berseru, ini. Bagaimana ini mungkin? Sebuah energi pedang menghantam tubuh Lin Bai dan menjatuhkan Lin Bai ribuan meter jauhnya. Jatuh 1000 meter jauhnya, Lin Bai mengangkat kepalanya dan menatap Li Ge dengan heran, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya, dan berkata dengan dingin, kenapa kamu tahu teknik pedang pembunuh naga? Pembunuh naga. Teknik pedang telah menjadi keterampilan seumur hidup Lin Duo, diciptakan oleh pengetahuan unik. Sekarang di dunia ini, satu-satunya orang yang mempraktikkan teknik pedang pembunuh naga adalah Lin Bai dan Li Buzeng. Bahkan Aning belum menguasai teknik pedang pembunuh naga. Aku tahu lebih banyak. Li Ge mencibir lagi dan menebas Lin Bai dengan pedang. Lin Bai buru-buru menolak. Pada saat ini, Lin Bai mengarahkan jarinya ke udara, dan kekuatan besar berkumpul seperti bintang. Wajah Lin Bai serius, dan dia merasa kekosongan di sekitarnya sepertinya hancur dan terbuka pada saat ini. Teknik mencapai bintang hebat, seru Lin Bai. Bukankah teknik ini adalah teknik pemetikan bintang hebat, salah satu dari 72 teknik kunsu, yang digunakan Li Zengyi ketika dia berada di suku Tiandao. Pada saat ini, Li Ge mencibir dan berkata, teknik mencapai bintang hebat. Boom! Kekosongan dalam jarak 100 meter dari Lin Bai hancur, dan kekuatan yang kuat menjatuhkan Lin Bai dari mulutnya dan memuntahkan darah, dan tubuhnya terbang keluar dalam keadaan malu. Lin Bai mendarat di tanah 100 meter jauhnya, wajahnya tampak dingin. Sudah berakhir, putra suci Lin Bai. Pada saat ini, Li Ge terbang ke udara sambil tersenyum, dan kekuatan spiritual yang tak ada habisnya terkondensasi di antara kedua tangannya. Li Daoyuan berdiri di bawah platform kompetisi seni bela diri dan berkata dengan tidak percaya. Teknik penghancur nyawa yang hebat. Bagaimana dia bisa mengetahui teknik penghancur nyawa yang hebat? Li Daoyuan berkata dengan sangat terkejut. Lin Bai mengangkat kepalanya dan menatap Li Ge. Pada saat ini, Li Ge sedang tersenyum, dan kekuatan di tangannya mencapai puncaknya. Dia meninju ke depan dengan keras, dan kekuatan teknik penghancuran besar menghancurkan kehampaan dan mengenai Lin Bai. Kekuatan destruktif ini menyerang, membuat wajah Lin Bai menjadi dingin. Mengukur langit, Lin Bai meraung, tas penyimpanannya terbelah, dan pedang raksasa terbang keluar. Dengan penggaris pengukur di tangan, pedang Lin Bai jatuh dengan keras, menghancurkan kehampaan. Dengan satu pedang, teknik hebat penghancur nyawa yang dilakukan oleh Li Ge dihancurkan di bawah pedang. Kamu sebenarnya punya kartu as. Li Ge berkata dengan heran. Pada saat ini, Li Ge berkata dengan dingin di dalam hatinya, pantas saja selusin orang tua dari suku Canjian tidak bisa menghadapimu. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat. Jika kamu seorang pejuang biasa, bahkan Li Buzeng dan Li Daoyuan, setelah dikalahkan olehku setelah pukulan terus-menerus dari teknik penghancur kehidupan hebat dan teknik penangkapan bintang hebat, mustahil bagimu untuk memiliki perlawanan apapun. Dan kamu, sebenarnya masih memiliki yang seperti itu kekuatan yang sangat kuat. Sepertinya putra suci Akademi Dongzu, memang pantas mendapatkannya. Li Ge berkata dengan dingin di dalam hatinya. Lin Bai berdiri dari tanah dengan penggaris pengukur di bahunya dan pedang iblis di tangannya. Dia memandang Li Ge dengan cibiran di wajahnya dan berkata dengan ringan, teknik menangkap bintang yang hebat dari senior Li Zengyi.
Li Buzeng dan aku membunuh naga itu. Ilmu pedang. Teknik hebat penghancur kehidupan yang dipraktikkan oleh Li Daoyuan. 72 tinju penekan setan Qingshan yang dilakukan oleh Li Ronghuan. Dan teknik tubuh hantu, jika tebakanku benar, itu juga harusnya 72 tinju kunsu. Salah satu dari dua teknik. Kamu tahu banyak hal. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Senyuman bangga muncul di wajah Li Ge, terima kasih atas pujiannya. Itu adalah teknik hantu hebat, salah satu dari 72 teknik kunsu. Lin Bai terkekeh dan berkata, tetapi saya belum pernah melihat orang lain melakukan teknik tersebut. Teknik hantu hebat. Tapi mengapa 72 tinju menaklukkan iblis Qingshan, dan teknik pedang pembunuh naga milikmu begitu lemah? Senyuman di wajah Li Ge tiba-tiba memudar, dan dia menatap Lin Bai dengan sedikit pucat. Menghadapi. Lin Bai tersenyum lagi dan berkata, dan teknik menangkap bintang yang hebat dan teknik penghancur kehidupan yang hebat. Ketika saya pertama kali melihat senior Li Zengyi melakukan teknik menangkap bintang yang hebat, area persegi itu langsung hancur dan ruangnya hancur. Dihancurkan. Kekuatan semacam itu tak tertahankan. Dia dikatakan satu-satunya di dunia. Ada juga teknik penghancuran besar kehidupan, tetapi tidak mendominasi dan sekuat yang digunakan Li Daoyuan melawan Li Buzeng. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Ekspresi Li Ge menjadi semakin dingin. Lin Bai tersenyum dan berkata, sepertinya ada sedikit rasa yang hilang. Ini seperti peniru malang yang mencoba menyenangkan publik. Ketika Li Ge mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan tegas, siapa yang kamu sebut tiruan yang buruk? Itu saja. Lin Bai terkekeh dan berkata, bukankah begitu? Seni bela diri dan seni bela diri yang baru saja kamu lakukan hanya memiliki bentuk, bukan maknanya. Dengan kata lain, kamu hanya memiliki meniru bentuk seni bela diri dan seni bela diri ini, tetapi kamu tidak mengerti arti tersembunyinya. Bukankah itu tiruan yang buruk? Lin Bai mencibir. Mencari kematian. Ketika Li Ge mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi ganas, dan pedang di tangannya tiba-tiba ditembakkan, dan sepotong cahaya pedang yang menghancurkan bumi langsung menuju ke tubuh Lin Bai. Teknik pedang pembunuh naga. Li Ge menggunakan teknik pedang pembunuh naga lagi. Lin Bai menyaksikan Li Ge menyerang dengan pedangnya, dan kekuatan teknik pedang pembunuh naga meledak. Lin Bai terkekeh dan berkata, bukankah konyol menggunakan teknik pedangku untuk menghadapiku? Apakah ada orang lain di dunia ini? Apakah ada orang yang mengetahui kumpulan ilmu pedang ini lebih baik dari saya? Lin Bai menghadapi ilmu pedang yang ditampilkan oleh Li Ge tanpa mengelak. Dia mengambil langkah maju dan mengangkat penggaris pengukur. Alih-alih menggunakan ilmu pedang, dia menyerang keluar dengan pedang. Jatuh. Kekuatan besar melewati celah teknik pedang pembunuh naga Li Ge, dan pedang yang mengukur gravitasi besar penguasa langit menghantam dada Li Ge. Li Ge memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Peniru yang buruk, kinerja yang buruk. Lin Bai mendengus dingin. Ketika dia melihat Li Ge terbang mundur, tanpa henti, dia mengangkat penggaris dan menebaskannya ke arah Li Ge. Bab 2522 Tuan Pedang Kecil. Li Cui. Liang Tianzu menghancurkan teknik pedang pembunuh naga Li Ge dengan satu serangan. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat menjatuhkan Li Ge di tempat. Dia memuntahkan darah dan mendarat di panggung kompetisi 100 meter jauhnya dengan wajah pucat. Lin Bai membawa penggaris pengukur dan muncul di depan Li Ge saat Li Ge mendarat, dengan pedang iblis diletakkan di leher Li Ge. Li Ge awalnya ingin berdiri dan melawan Lin Bai selama 300 ronde. Tapi begitu dia bergerak, pedang iblis di lehernya memotong lehernya, dan bekas darah mengalir keluar. Pada saat ini, Li Ge tidak berani bertindak gegabah. Saya menyerah, kata Li Ge langsung. Lin Bai menatap Li Ge dan berkata dengan dingin, setelah kompetisi, aku akan datang mencarimu. Lin Bai mengambil kembali pedang iblis itu dan membiarkan Li Ge pergi. Li Ge berdiri, mencibir, dan menuruni panggung. Lin Bai berkata pada saat ini, di babak ketiga, 7 jenius kontemporer dari keluarga Li semuanya menjadi sasaran prajurit yang berbeda. Orang di balik insiden ini juga adalah Anda. Anda meniru seni bela diri dan seni bela diri mereka. Ditemukan kekurangan mereka, dan kemudian memberitahukan kekurangan ini kepada para pejuang yang berperang melawan 7 jenius. Benar. Li Ge mencibir lagi ketika mendengar ini. Tidak ada jawaban, tidak ada bantahan. Li Ge menuruni panggung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ternyata itu dia. Mata Li Daoyuan berkilat, dan dia menatap Li Ge dengan hati yang dingin. Li Zhaoxing berkata dengan dingin, siapa yang mengira bahwa orang yang mengincar kita adalah prajurit yang tidak mencolok dari cabang samping.
Li Lei berkata, ya, tidak ada yang mengira bahwa prajurit yang tidak mencolok ini akan benar-benar mencapai bintang. Teknik hebat penghancur kehidupan, teknik jiwa hantu hebat, 3 teknik kunsu 72. Li Buzeng, Li Qianqian, dan Li Tao memandang Li Ge satu demi satu. Tidak ada keraguan bahwa dalam pertempuran ini, Li Ge menjadi sangat terkenal di dalam keluarga Li. Memiliki 3 macam keterampilan kunsu 72, hal ini belum pernah terjadi di keluarga kunsu Li. Li Zengyi dan Tetua Agung menyaksikan persaingan antara Li Buzeng dan Li Ge dari platform tinggi. Setelah kompetisi, Li Zengyi berbisik kepada yang lebih tua, itu anak orang itu. Orang yang lebih tua mengangguk dalam diam dan berkata, lebih dari 20 tahun yang lalu, sejak orang tuanya meninggal dalam perang, tampaknya seseorang dari keluarga Li tidak ada yang merawatnya. Di keluarga Li Kunsu sekarang, aku khawatir hanya kamu dan aku yang masih ingat asal-usulnya. Li Zengyi menarik napas dalam-dalam dan berkata, garis keturunan mewarisi bela diri roh. Murid iblis. Mengikuti Li Ge dikalahkan dan kontes ketiga berakhir. Tidak ada keraguan bahwa pertarungan antara Lin Bai dan Li Ge menimbulkan sensasi di seluruh keluarga Li. Terutama kekuatan dahsyat yang dilontarkan Li Ge menimbulkan sensasi di keluarga Li. Li Zengyi berdiri saat ini dan berkata, baiklah, putra suci Lin Bai telah bertarung 3 pertandingan berturut-turut dan mengalami beberapa luka di tubuhnya. Kekuatan spiritual di tubuhnya telah banyak dikonsumsi, jadi mari kita istirahat selama 1 jam pertama. Penatua Agung, berikan ramuan kepada putra suci Lin Bai. Kompetisi akan dilanjutkan setelah 1 jam. Li Zengyi berkata dengan tenang. Tetua Agung mengirimkan obat mujarab kepada Lin Bai. Setelah Lin Bai mengambilnya, dia segera duduk bersila dan mulai pulih dari luka dan kekuatan spiritualnya. Dalam pertarungan dengan Li Ge barusan, Lin Bai tidak menyangka liku-liku seperti itu. Kekuatan Li Ge jauh melebihi ekspektasi Lin Bai. Lin Bai juga terluka dan menghabiskan banyak energi spiritual di tubuhnya. Sekarang Lin Bai tidak menolak, setelah meminum obat mujarab, dia mulai menggunakan energinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Kemenangan di ketiga pertandingan. Dalam pertandingan keempat ini, lawan Lin Bai adalah Li Cui, Tuan Pedang Kecil, Li Cui. Ini tampak hebat. Li Cui adalah generasi keluarga Li saat ini. Salah satu kultivator pedang terkuat di generasinya. Dan Lin Bai juga seorang kultivator pedang. Persaingan antara dua pembudidaya pedang benar-benar menarik. Banyak orang menantikan kontes antara Lin Bai dan Li Cui dalam 1 jam. Pada saat ini, Li Cui sedang berdiri di bawah panggung kompetisi, memandang Lin Bai yang sedang duduk bersila dengan mata kusam, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Segera, 1 jam berlalu. Kekuatan spiritual Lin Bai juga kembali ke kondisi puncaknya. Li Zengyi berteriak pada saat ini, kompetisi berlanjut. Pertandingan selanjutnya, Li Cui. Saat suara Li Zengyi menyebar, Li Cui, yang berada di bawah panggung kompetisi, mendengarnya dan perlahan berjalan ke atas panggung kompetisi. Semua mata tertuju pada Li Cui. Li Zhaoxing berkata dengan dingin, Li Cui sudah habis, Lin Bai pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Li Lei berkata sambil tersenyum, ya, kami tahu betul kekuatan Li Cui, dia adalah monster. Li Daoyuan dan Li Buzeng menyaksikan dengan napas tertahan pertarungan yang akan dimulai di panggung kompetisi. Li Cui datang ke sisi berlawanan dari Lin Bai. Setelah berdiri diam, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, saya Li Cui. Lin Bai tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa Anda dikenal sebagai orang suci pedang kecil di dunia. Keluarga Li. Li Cui tercengang. Dia mengangguk kaget. Lin Bai terkekeh dan berkata, ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat ilmu pedangmu. Setelah Li Cui mendengar ini, dia tidak mengatakan apa-apa. Kilatan cahaya melintas di tas penyimpanannya, dan pedang tak tertandingi muncul di tangan Cui, di tangan siswa kelas 1 SMP. Memegang pedang tajam di tangannya, 13 tingkat pedang di tubuhnya meledak, mengguncang langit dan bumi, menghancurkan kehampaan, dan mengelilingi 8 daerah terlantar. Li Cui telah mempraktikkan 13 tingkat konsepsi artistik, dan sebenarnya mempraktikkan 4 tingkat konsepsi artistik lebih banyak daripada Lin Baidu. Lin Bai mengembangkan konsepsi artistik tingkat ke-9 pada saat yang sama, dan sudah sangat jahat. Tapi Li Cui bahkan lebih jahat, dan dia benar-benar mengembangkan 13 tingkat konsepsi artistik pada saat yang sama. Konsepsi artistik tingkat ke-13. Wajah Lin Bai menjadi sedikit serius. Pada saat ini, Li Cui tiba-tiba menebas dengan pedangnya, dan kekuatan 13 tingkat konsepsi artistik meledak pada saat yang sama, seperti ombak di laut, menebas Lin Bai dengan kekuatan luar biasa. Saat pedang jatuh, warna langit dan bumi berubah,
kehampaan berguncang, dan bumi retak. Li Zhaoxing mencibir, Li Cui, yang juga mengembangkan konsepsi artistik tingkat ke-13, bahkan pedang biasa pun dapat memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Li Lei berkata sambil tersenyum, itu memang sangat kuat. Tapi sekarang aku memikirkannya itu. Tampaknya Li Cui tidak pernah menggunakan keterampilan seni bela diri apapun saat dia berkompetisi dengan orang lain. Dalam semua kompetisi seni bela diri, dia secara langsung mengalahkan mereka dengan kekuatan mengerikan dari 13 tingkat konsepsi artistik ini. Tahu bahwa Li Cui memenangkan kompetisi, kata Li Lei ringan. 13 tingkat konsepsi artistik meledak pada saat yang sama, dan kekuatan dahsyat itu sepertinya menghancurkan kehampaan. Formasi pedang Tai Chi Liang Yi. Aoki Divine Thunder. Lin Bai berpikir dalam benaknya, pedang terbang membentuk formasi pedang, dan Aoki Divine Thunder keluar dari tubuhnya. Pertahanan total. Tetapi bahkan jika Lin Bai bertahan dengan seluruh kekuatannya, pedang kuat Li Cui jatuh, menghancurkan susunan pedang Lin Bai, merobek Aoki Divine Thunder, dan mengenai dada Lin Bai. Lin Bai langsung terbang dan mendarat 1000 meter jauhnya, wajahnya pucat. Kekuatan konsepsi artistik tingkat ke-13 sangat kuat, mata Lin Bai berkedip, dan dia merasa sedikit ngeri. Li Cui mendongak dan melihat bahwa Lin Bai tidak dikalahkan. Tampaknya ada sedikit kejutan di wajahnya yang bodoh, tapi kemudian dia tiba-tiba mengangkat ujung pedangnya dan menyerang dengan pedang lain. Pedang ini tidak memiliki kekuatan yang menghancurkan bumi, juga tidak memiliki cahaya yang indah dan menyilaukan. Hanya pedang yang sangat biasa. Tapi pedang ini saja yang menyebabkan gelombang teror besar di mata Lin Bai. Karena Lin Bai merasakan kekuatan pedang ini, sepertinya pedang itu menyentuh jejak jalan. Bab 2523 Ilmu Pedang Dahe. Pedang yang dieksekusi oleh Li Cui mengandung rahasia ilmu pedang yang sangat mendalam. Di mata Lin Bai, pedang ini hampir menyentuh jejak jalan besar. Li Zhengyi, yang sedang duduk di platform tinggi, melihat pemandangan ini dan berseru, hati kendo yang polos. Potensi masa depan Li Cui mungkin masih lebih tinggi daripada Li Buzeng dan Li Daoyuan. Tetua itu mengangguk sedikit, dia melirik Li Cui 2 kali dan berkata sambil tersenyum, kekuatan yang ditunjukkan Li Cui dalam kompetisi ini tidak sia-sia selama bertahun-tahun pelatihan kami. Ada pertempuran sengit di lapangan. Kalahkan dia, Li Cui. Tuan pedang kecil, ayolah. Kalahkan dia. Para prajurit keluarga Li meraung dengan ganas ke arah Li Cui satu persatu. Mata Li Buzeng, Li Daoyuan dan lainnya terfokus pada pertarungan di panggung kompetisi. Sebuah pedang menyerang, dan keinginan tahu meresap ke udara. Mata Lin Bai bersinar dengan tatapan tajam, dan dia menggerakkan teknik pedang pembunuh naga di tangannya. Energi pedang bertabrakan dengan teknik pedang Li Cui. Dalam sekejap, suara keras dan menggemparkan bumi menyebar. Pada saat ini, Lin Bai dan Li Chu terbang dengan pedang di tangan, dan mereka bolak-balik di panggung kompetisi. Pertempuran sengit terus berlanjut. Dalam sekejap mata, mereka bertukar ribuan gerakan. Namun pada akhirnya, tidak ada yang bisa menang. Setelah 1000 putaran, Lin Bai bergoyang, mundur 100 meter, menatap Li Cui dengan dingin, dan terkejut di dalam hatinya, ilmu pedang pemuda ini sangat murni dan sederhana. Setiap gerakan sepertinya tidak memiliki aturan, tapi dia memiliki kekuatan yang begitu kuat. Bahkan ada sedikit Taoisme di dalamnya. Jika dia terus berspesialisasi dalam ilmu pedang, prestasinya dalam ilmu pedang tidak akan terbatas. Lin Bai memperhatikan dalam diam. Kepada Li Cui. Pada saat ini, ekspresi Li Chu seperti biasa, memegang pedang tajam di tangannya, dan dia bergegas menuju Lin Bai lagi. Lin Bai terkekeh dan berkata, Li Cui, dengan ilmu pedangmu, aku khawatir tidak ada seorang pun di generasi keluarga Li saat ini yang bisa mengalahkanmu. Namun, terkadang kehidupan seorang pejuang terlalu mulus. Itu juga tidak baik. Aku akan membiarkanmu sedikit menderita hari ini. Mata Lin Bai berkedip, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya merah terang, menembak langsung ke arah Li Cui. Inilah teknik tubuh Lin Bai yang menggunakan teknik Grid Sun Chasing. Lin Bai mengembangkan keterampilan tubuhnya, dan Lin Bai melesat melintasi panggung kompetisi seperti sambaran petir merah. Pada saat ini, penggaris pengukur tiba-tiba muncul di tangan Lin Bai. Teknik membelah pedang langit, membelah pegunungan dan membelah pegunungan. Lin Bai tampak garang sambil membawa penggaris pengukur dan menyerang Li Cui dengan 2 pedang berturut-turut. Wajah Li Cui menjadi pucat saat ini, dan dia buru-buru menggunakan konsepsi artistik tingkat ke-13-nya untuk mulai melawan. Namun, kedua pedang Lin Bai jatuh, menghancurkan segalanya, secara langsung dan mendominasi menghancurkan pertahanan Li Cui, dan Li Cui pun terbang menjauh dengan satu pukulan. Puff!
Li Cui terbang mundur sejauh 100 meter dan muntah darah saat mendarat. Apakah Li Cui terluka? Ya Tuhan, ini pertama kalinya aku melihat monster ini muntah darah. Ya, tidak ada seorang pun di keluarga Li yang pernah melihat Li Cui muntah darah. Orang-orang di sekitar. Ketika prajurit melihat Li Cui dipukuli oleh Lin Bai sampai dia muntah darah, ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Li Cui, 100 meter jauhnya, ekspresinya dengan cepat kembali normal. Dia diam-diam mengulurkan tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia perlahan berdiri dari tanah dan menatap Lin Bai, matanya jernih dan jernih. Tidak mengandung niat membunuh. Tetapi pada saat ini, Lin Bai merasa bahwa kekuatan konsepsi artistik tingkat ke-13 dalam diri Li Cui seperti sungai yang panjang dan bergejolak, dan ombaknya tiba-tiba menjadi bergejolak. Gemuruh. Dalam jarak 100 meter dari Li Cuyang, terdengar suara keras yang memekakkan telinga. Pada saat ini, dia mengambil langkah maju, menusuk ke depan dengan pedang tajam di tangannya, dan kekuatan 13 tingkat konsepsi artistik melonjak keluar dari tubuhnya, seperti sungai tak berujung, menyapu dunia dan menenggelamkan segala sesuatu. 72 Seni Kunsu. Ilmu Pedang Dahe. Mata Li Buzeng berkilat dan dia berkata dengan terkejut. Ada sedikit keterkejutan di wajah Li Daoyuan, saya tidak menyangka Li Cui benar-benar mempraktikkan 72 teknik kunsu. Li Qianqian berkata dengan dingin, sekarang tidak bagus. Li Cui sudah sangat kuat, dan sekarang dia juga telah berlatih 72 teknik kunsu, aku khawatir Lin Bai akan dikalahkan. Lin Bai melihat ke depan dengan mata terbelalak. 13 tingkat konsepsi artistik yang keluar dari tubuh Li Cui tampaknya telah berubah menjadi sungai yang panjang, dan setiap tetes air di dalamnya adalah bilah pedang yang tidak bisa dihancurkan, bergegas menuju Lin Bai dengan ketakutan. Sungai besar mengalir melintasi langit dan bumi, menelan semua makhluk hidup dan menenggelamkan sebagian. Di daerah yang dilewati sungai pedang, semuanya hancur dan para dewa mati secara tragis. Sebelum pedang menghantam Lin Bai merasakan krisis hidup dan mati yang kuat datang darinya, rambutnya berdiri tegak, dan hatinya terasa dingin. Jelas sekali, pedang ini memberikan tekanan besar pada Lin Bai. Konsep artistik tentang pembunuhan, konsepsi artistik tentang hujan lebat, konsepsi artistik tentang angin kencang. 3 pikiran menjadi satu. Su Xian. Pada saat ini, jiwa pedang yang melahap di tubuh Lin Bai bergerak, dan kekuatan dari 3 konsepsi artistik secara paksa digabungkan menjadi satu oleh jiwa pedang yang melahap, dan ledakan kekuatan itu berasal dari tubuh Lin Bai. Lin Bai tiba-tiba mengangkat pedang iblis dan menjatuhkannya, energi pedang menyebar ribuan mil, membunuh segalanya dan bertabrakan dengan ilmu pedang sungai Li Cui. Saat keduanya bertabrakan, kekuatan yang mengguncang bumi meledak. Seluruh panggung kompetisi ditinggalkan dengan bekas pedang yang tebal. Tahap kompetisi sedang runtuh. Setelah pedang beradu, asap dan debu setinggi ribuan kaki bergulung di panggung kompetisi. Li Cu tampak ngeri, dan dia jelas terpana dengan pedang yang digunakan Lin Bai sebelumnya. Pada saat ini, cahaya merah menyala keluar dari asap dan debu, dan ujung pedang dingin melewati langit dan langsung menuju ke tenggorokan Li Cui. Mata Li Cu melebar karena sedikit ngeri. Dia mundur terus-menerus. Tapi pedang ini datang dengan kekuatan dan kecepatan tinggi, dan tiba di depan Li Cui dalam sekejap mata. Hanya ketika benda itu menusuk 1 inci di depan wajah Li Cui barulah dia berhenti. Pada saat ini, Li Cui dipaksa ke tepi panggung kompetisi oleh pedang ini, dia mundur selangkah dan hampir terjatuh dari panggung kompetisi. Aku kalah. Li Cui memandangi pedang tajam di depan tenggorokannya dan berkata dengan tatapan agak kesepian. Pedang ini jelas merupakan pedang iblis Lin Bai. Lin Bai, sebaliknya, memegang pedang dan mengarahkannya ke tenggorokan Li Cui. Jika Li Cui tidak mau mengaku kalah, pedang Lin Bai mungkin akan menembus tenggorokan Li Cui. Lin Bai terkekeh dan berkata, ilmu pedang dan ilmu pedangmu sama-sama bagus, tetapi pengalaman bertempurmu yang sebenarnya terlalu sedikit. Kamu dapat mengetahui dari satu pandangan bahwa kamu adalah tipe pejuang yang menghabiskan seluruh waktunya dalam pengasingan dan berlatih keras, dan jarang keluar untuk bertarung dengan orang lain. Li Cui mengangguk dalam diam, ya. Lin Bai mengambil kembali pedang iblis itu dan berkata dengan senyum tipis, pedang adalah senjata pembunuh. Karena itu adalah senjata pembunuh, bagaimana bisa dia tidak melihat darah? Kamu terobsesi dengan latihan keras sepanjang hari, sehingga mengakibatkan kurangnya pengalaman bertempur yang sebenarnya. Bahkan jika kamu jenius dalam ilmu pedang, jika kamu bertarung melawan orang lain di masa depan dan bertemu dengan seorang prajurit berpengalaman, kamu tetap akan dikalahkan. Lin Bai mengatakan sesuatu pada Li Cui. Bab 2524 3 Pedang Asura.
Lin Bai mencabut pedang iblis dari tenggorokan Li Cui, mengeluarkan token emas dari tas penyimpanan, dan berkata, meskipun kamu dikalahkan olehku hari ini, kekuatan dan potensimu sama-sama bagus. Li Cui diam-diam menerima token emas itu, mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih. Setelah mengatakan itu, Li Cui keluar dari panggung kompetisi. Lin Bai berbalik untuk melihat Li Zengyi dan berkata, potensi Li Cui mungkin yang terbaik di antara seniman bela diri kontemporer keluarga Li, tetapi cara keluarga Li melatih murid memang agak tidak masuk akal. Jika seorang pejuang menghabiskan uang sepanjang hari dalam pengasingan, meskipun Qian Xiu telah membuat kemajuan besar, cepat atau lambat dia akan mengalami kerugian lain. Dia harus diizinkan keluar lebih sering. Orang dahulu mengatakannya dengan baik, lebih baik melakukan perjalanan ribuan mil daripada membaca ribuan buku. Lin Bai berkata kepada Li Zengyi. Li Zengyi mengangguk dalam diam dan berkata, Lin Bai, kamu benar. Li Cui. Li Zengyi berteriak kepada Li Cui saat ini. Li Cui mengangkat kepalanya dengan tatapan kosong, menatap Li Zengyi, mengepalkan tinjunya dan berteriak, Tuan keluarga memerintahkan. Li Zengyi berkata, setelah kompetisi ini selesai, kamu beristirahat dengan baik dan memulihkan diri, lalu setelah kamu sudah istirahat, kamu bisa datang kepadaku dan aku akan mengatur agar kamu meninggalkan Kunsu dan melakukan perjalanan ke benua Mangu. Ketika Li Cui mendengar ini, dia tampak tidak terlalu senang dan berkata dalam hati, terima kasih, guru. Tetapi setelah mendengar kata-kata Li Zengyi, orang Kunsu lainnya Zizi dan pejuang lainnya, bahkan Li Buzeng dan Li Daoyuan, semuanya memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Meninggalkan Kunsu untuk melakukan perjalanan ke benua Mangu. Ya Tuhan, apakah kamu berharap bahwa tuan keluarga akan membiarkan Li Cui keluar? Aku sangat iri pada Li Cui karena bisa pergi dan bermainlah di benua Mangu. Cek. Andai saja aku bisa meninggalkan Kunsu. Kamu, lupakan saja, kamu tidak akan bisa meninggalkan desa Lijia tanpa ditangkap oleh monster-monster tua itu. Banyak prajurit melihatnya dengan iri. Li Cui. Bahkan Li Daoyuan dan Li Buzeng memiliki sedikit kegembiraan di wajah mereka. Li Daoyuan berkata dengan penuh semangat di dalam hatinya, jadi kompetisi ini bisa mendapatkan keuntungan seperti itu. Jika kamu tampil bagus, kamu bisa meninggalkan Kunsu dan bepergian. Wajah Li Zhaoxing dan Li Le penuh dengan kegembiraan, dan mereka diam-diam memutuskan untuk berkompetisi dalam kompetisi selain berkompetisi dengan Lin Bai. Tunjukkan dirimu dengan baik dan berusahalah untuk meninggalkan Kunsu dan melakukan perjalanan ke benua Mangu seperti yang dilakukan Li Cui. Bagi para pejuang Kunsu, benua Mangu bukanlah tempat yang asing. Tapi Kunsu terlalu kecil, dan banyak prajurit keluarga Li menghabiskan seluruh hidup mereka di dalam wilayah keluarga Li, sehingga menyulitkan mereka untuk keluar. Jika mereka bisa pergi ke benua kuno di luar Kunsu, meski hanya untuk bersenang-senang, itu akan cukup menggoda bagi para pejuang keluarga Li. Sayangnya, selama bertahun-tahun, banyak pejuang keluarga Li yang mencoba menyelinap keluar dari keluarga Li, namun mereka semua dihentikan oleh para pejuang di desa keluarga Li. Mereka bahkan terjebak di desa keluarga Li, sehingga sulit untuk mendapatkannya. Keluar. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit prajurit dari keluarga Li yang meninggalkan Kunsu. Perhentian selanjutnya, Li Tao. Tetua agung itu berdiri dan berteriak. Lin Bai berdiri di panggung kompetisi dan memandang seorang pemuda yang mengenakan pakaian linen kasar dengan mata sembrono dan sedotan di sudut mulutnya. Dia diam-diam berjalan ke panggung kompetisi dan berdiri di hadapan Lin Bai. Li Tao, putra ke-10 Kunsu, mohon pencerahannya. Li Tao berjalan dan berkata dengan tangan terkepal. Lin Bai mengangguk sedikit, tolong. Mereka berdua tidak banyak bicara. Setelah menyapa, mereka segera mengambil tindakan. Dengan kilatan tangan Li Tao, sebuah pisau panjang terang muncul di tangannya saat dia menggenggam gagang pisau, kekuatan yang mendominasi meledak dari tubuh Li Tao. Tukang reparasi pedang. Lin Bai memandang Li Tao dalam diam, terkejut di dalam hatinya. Sebenarnya tidak banyak pembudidaya pedang di benua Mangu dan Kunsu, namun dalam dunia persilatan, pembudidaya pedang jauh lebih bergengsi dibandingkan pembudidaya pedang, dan seiring berjalannya waktu, pembudidaya pedang semakin menurun. Tapi tidak ada yang berani meremehkan kekuatan kultivator pedang. Li Tao memegang sedotan di mulutnya, dengan sedikit senyum di bibirnya, dia menggerakkan tubuhnya dan tiba-tiba membunuh Lin Bai dengan kekuatan pedang yang menakutkan. Pedang itu menebas dengan marah, dan kekuatannya mengguncang segala arah. Lin Bai menolak mengelak dan membiarkan pisau Li Tao jatuh. Pada saat pedang ditebas, teknik pedang Lin Bai bergerak dengan keras, dan pedangnya menembus langit. Cahaya pedang yang terang menghancurkan kekuatan pedang Li Tao,
dan pada saat yang sama, menjatuhkan Li Tao. Tentu saja. Setelah Li Tao mendarat, ada sedikit kengerian di matanya, tetapi dia tidak malu-malu. Kemudian dia berdiri diam dan mencibir, "Sengzi Lin Bai, hati-hati, aku akan menggunakan keterampilan selanjutnya." Keterampilan seni sungguh kuat. Li Tao berkata kepada Lin Bai dengan acuh tak acuh dengan tatapan sembrono. Lin Bai tersenyum dan berkata, "Ayo." Li Tao tersenyum sedikit, dan kekuatan kematian dengan cepat memenuhi tubuhnya. 3 pedang Asura. Li Tao meraung, dan saat momentum pedang itu terbuka, dunia menjadi redup. Lin Bai mengangkat kepalanya dan melirik ke langit yang redup, dan pada saat ini, Li Tao tiba-tiba muncul di depan Lin Bai, dan jatuh dengan pisau. Pedang hitam itu seperti mulut iblis neraka yang menganga, dan menunjuk ke arah bagian atas kepala Lin Bai. "Ayo, cincin Rui." Lin Bai buru-buru melintas. Tapi saat Lin Bai menghindar, Li Tao menebasnya dengan 2 pedang lagi. 3 pisau keluar sekaligus, memaksa Lin Bai putus asa. Teknik pedang yang sangat mendominasi, tetapi memiliki kekuatan penindas yang begitu kuat. Karena aku tidak punya cara untuk mundur, tidak perlu menghindar. Maka tidak perlu mundur atau menghindar. Pedang terbang. Pedang Tai Chi Liang Yi susunan. Guntur ilahi Aoki. Ekspresi Lin Bai menjadi garang, dan dia mengertakkan gigi. Susunan pedang dan guntur ilahi Aoki dikerahkan pada saat yang sama untuk melawan kekuatan mengerikan dari pedang ini. Pada saat yang sama, bentuk ke-8 dari teknik pedang pembunuh naga terbuka dari tangan Lin Bai. Pedang iblis itu menembus langit. Konsepsi artistik 9 kali lipat kemudian terbentang antara langit dan bumi. Gemuruh. Terdengar suara keras yang memekakkan telinga. Arai pedang Lin Bai dan Aoki Divine Thunder memblokir 3 pedang Li Tao, tetapi Lin Bai juga dikejutkan oleh kekuatan ketiga pedang ini dan memuntahkan darah. Pada saat yang sama, bilah pedang Lin Bai juga menusuk bahu Li Tao. Li Tao terlempar di tempat dan mendarat 1000 meter jauhnya. Dia mengeluarkan darah terus-menerus dan wajahnya pucat. Lin Bai memuntahkan seteguk darah, menatap Li Tao dan berkata, "Kekuatan pantang menyerah dan mendominasi dari kultivator pedang benar-benar luar biasa. Hanya aku yang bisa memblokir kekuatan ketiga pedang ini hari ini. Saya khawatir tidak ada yang bisa menghentikannya." "Hentikan. Kamu memenuhi syarat untuk menjadi putra ke-10 Kunsu," kata Lin Bai ringan. Li Tao berdiri dari tanah, meletakkan pedangnya, dan berkata sambil tersenyum, 3 pedang Asura pada awalnya adalah teknik yang mengancam jiwa. Jika ketiga pedang ini tidak membunuh lawan, atau tidak dapat mengalahkan lawan, maka saya akan melakukannya tindak lanjuti. Tak berdaya. Aku menyerah. Li Tao berkata sambil tersenyum tipis, menangkupkan tinjunya dan memberi hormat pada Lin Bai, lalu berbalik dan berjalan keluar dari panggung kompetisi. Bab 2525 Teknik 1000 Jiwa dan 10.000 Bayangan. Saat Li Tao menyerah, tetua itu menghela nafas dan berkata, "Li Tao, anak ini, memiliki obsesi yang terlalu kuat di dalam hatinya. Yang dia pelajari dalam hidupnya hanyalah seni bela diri yang membunuhnya untuk bertahan hidup." Li Zeng berkata, "3 pedang Asura, jika kamu menggunakan 3 pedang, jika musuh tidak mati, kamu akan terbunuh. Memang agak terlalu ekstrim. Namun, ini juga hal yang menakutkan dari 3 pedang Asura. Jika kamu menggunakan 3 pedang, kamu pasti akan membunuh lawanmu," kata Li Zengyi sambil terkekeh. Setelah mengalahkan Li Tao, tetua agung membiarkan Lin Bai beristirahat selama 1 jam lagi. Sekarang sudah malam. Prajurit keluarga Li menyalakan api di sekitar panggung kompetisi, menerangi seluruh menara Kunsu seolah-olah saat itu siang hari. 1 jam kemudian, Lin Bai berdiri dari panggung kompetisi. Cedera dan kekuatan spiritual di tubuhnya telah pulih ke kondisi yang sangat baik. Pada saat ini, Lin Bai dengan lembut mengangguk kepada yang lebih tua, menunjukkan bahwa dia dapat melanjutkan kompetisi. Tetua Agung berteriak pada saat ini, "Pertarungan selanjutnya, Lile." Mendengar suara Tetua Agung, Lile diam-diam berjalan ke panggung kompetisi dan berdiri di hadapan Lin Bai. Lin Bai memandang Lile dan tidak berkata apa-apa. Setelah Lile terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba terkekeh dan berkata, "Pertama kali aku bertemu denganmu, itu di alam rahasia tulang layu. Kamu adalah seorang pejuang yang telah mencapai alam sempurna hidup dan mati. Sayangnya, saya tidak menyangka ketika kita bertemu untuk kedua kalinya, kita. Sebenarnya, dalam kompetisi paling akbar keluarga Li di abad yang lalu, Anda juga tampil sebagai penilai. Saya tidak tahu apa itu pikir kepala keluarga Li Zeng," kata Lile sambil tersenyum. Lin Bai terkekeh dan berkata, "Haha, apa maksudmu?" Lile terkekeh dan berkata, "Maksudku sangat sederhana.
Kamu baru saja memberi Li Cui sebuah token emas, dan sekarang kamu masih memiliki 2 token emas di tanganmu. Saya ingin mengambil sepotong sekarang. Li Zhaoxing akan mengambil sepotong nanti. Maka Anda tidak akan memiliki token emas. Kalau begitu, jika Anda kalah dari Li Daoyuan, bukankah akan tidak ada tanda emas untuknya? Li Lei berkata sambil mengerutkan kening. Lin Bai tersenyum dan berkata, kamu begitu yakin bisa mengalahkanku dan mengambil token emas dari tanganku. Li Lei berkata sambil tersenyum, mudah. Lin Bai berkata sambil tersenyum, kalau begitu mari kita coba. Li Lesuang berkata sambil tersenyum, begitu matanya bersinar, niat membunuh yang kuat segera memenuhi udara. Dengan gerakan tubuhnya, dia berubah menjadi bayangan dan terbang langsung menuju Lin Bai. Dalam sekejap, bayangan setelahnya tertutup rapat ke segala arah Lin Bai. Lin Bai mendongak, seolah-olah dunia di depannya dipenuhi dengan klon bayangan Lile. Kalahkan aku. Suara menderu Lile datang dari ratusan bayangan di depan Lin Bai. Lin Bai melihat ratusan bayangan di depannya dan tersenyum dengan tenang, saya telah menyaksikan persaingan di antara Anda. Tampaknya Anda menggunakan begitu banyak bayangan untuk mengepung lawan Anda di setiap pertandingan dan menang. Ratusan bayangan semuanya berbicara bersama-sama, dan tawa Lile terdengar, ada apa? Ini adalah teknik 1000 jiwa dan puluhan bayangan, yang saya latih, dan setiap bayangan adalah tiruan saya. Setiap bayangan adalah aku. Kamu tidak bisa tahan ratusan seranganku secara bergantian. Li Lei berkata sambil mencibir. Lin Bai tampak serius saat dia melihat ratusan bayangan mendekat di depannya, dan buru-buru mundur. Li Qianqian berdiri di samping Li Buzeng dan berkata, pencapaian kultivasi Li Lei dalam 1000 jiwa dan puluhan bayangan memang sangat mendalam. Li Buzeng berkata, memang, bakat Li Lei. Kumpulan 1000 jiwa dan puluhan of shadows memang sangat mendalam. Dia telah mempraktikkan teknik 10.000 bayangan sampai tahap perkenalan. Jika dia terus berlatih dan berubah menjadi ribuan bayangan, dia akan menjadi lebih kuat. Jika dia mengambil satu langkah lebih jauh dan menggabungkan ribuan bayangan menjadi ribuan jiwa, maka dia akan benar-benar tak terkalahkan dalam pertarungan dengan orang lain. Ini adalah hal yang paling menantang surga tentang rangkaian latihan ini. Bahkan saya tidak dapat menemukan kekurangan dalam rangkaian latihan Li Lei dalam waktu singkat. Saya ingin tahu apakah Lin Bai dapat menemukannya. Li Buzeng berkata dengan serius menyaksikan pertarungan di panggung kompetisi. Lin Bai mundur dengan cepat, tapi Li Lei berubah menjadi ratusan bayangan yang masih mengejar Lin Bai. Setelah beberapa saat, Lin Bai hanya berdiri di sana, susunan pedang dan guntur ilahi Aoki mengalir keluar dari tubuhnya, melawan di depannya. Setiap bayangan belakang Li Lei akan dihentikan oleh Fei Jian. Bahkan jika ada bayangan keberuntungan yang menembus pertahanan Fei Jian, itu masih akan diterbangkan oleh Aoki Divine Thunder milik Lin Bai. Sialan. Orang ini memiliki terlalu banyak metode pertahanan. Li Lei berteriak dengan kejam di dalam hatinya. Kemudian Li Lei memutar matanya dan berkata dengan dingin, apakah kamu hanya akan bersembunyi di balik formasi pedang dan guntur ini? Lin Bai mendengar ini dan tersenyum, karena kamu ingin bertarung denganku, aku akan bertarung, maka aku akan membiarkanmu akhiri pertempuran ini. Awalnya aku mengira bayanganmu ini menyenangkan, dan aku ingin lebih sering bermain denganmu, tetapi kamu tidak mau, jadi ayo menyerah. Lin Bai berpikir dalam benaknya, Fei Jian dan Aoki Divine Guntur kembali ke tubuh. Pada saat ini, Lin Bai muncul di depan Li Lei tanpa pertahanan apapun. Kamu tidak memiliki pertahanan apapun, maka kamu akan terkoyak oleh bayanganku. Li Lei mencibir, dan ratusan bayangan terbang menuju Lin Bai, mencoba merobek Lin Bai menjadi beberapa bagian. Saat Li Lei mencapai Lin Bai, pedang iblis dan penggaris pengukur muncul di tangan Lin Bai pada saat yang bersamaan. Dengan tangan kirinya, dia memukul dengan pedang berukuran penguasa langit, menghancurkan lusinan bayangan setelahnya. Dengan tangan kanannya, pedang iblis itu tersapu, menghancurkan lusinan bayangan setelahnya. Dalam sekejap mata, Lin Bai membunuh setengah dari bayangan di lapangan, hanya menyisakan 3 bayangan, menatap Lin Bai dengan ngeri. Ini, Li Lei melihat kekuatan mengerikan dari 2 pedang di tangan Lin Bai dengan ngeri. Jika bukan karena banyaknya bayangan Li Lei, aku khawatir salah satu dari 2 pedang yang mengenainya akan dengan mudah membunuhnya. Di hadapan kekuatan absolut, keterampilan mewah apapun bukanlah apa-apa. Lin Bai menatap dingin ketiga bayangan yang tersisa di depannya, dan segera mengambil langkah maju, menebas dengan penguasa langit dan pedang iblis. Kedua pedang itu jatuh, dan bayangan di belakangnya membunuh 2 pedang lainnya.
Lin Bai menambahkan, sekarang ratusan bayangan belakang telah terbunuh, hanya yang terakhir yang tersisa. Jadi meskipun yang ini bukan dirimu yang sebenarnya, itu pasti dirimu yang sebenarnya. Lile tampak ngeri dan menatapnya dengan ngeri. Melihat Lin Bai, dia terhuyung mundur. Li Buzeng memandang Lin Bai dan berkata dengan tenang, tidak termasuk semua kemustahilan, yang terakhir sangat sulit dipercaya, itu semua benar. Lin Bai melihat kepanikan di wajah Lile, dan segera bergegas membawa pedang. Pergi dan kalahkan Lile dan jatuh ke tahap kompetisi. Lile mendarat di tanah dan menatap Lin Bai dengan enggan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Lin Bai berdiri di panggung kompetisi dan berkata kepada Lile, di antara 10 putra Kunsu yang telah bertarung melawanku, kamu tidak memiliki keterampilan menantang surga seperti Li Ge atau ilmu pedang Li Cui yang tak tertandingi. Kamu tidak memiliki keterampilan Li Tao. Keyakinan putus asa, kamu tidak memiliki dorongan gigih Li Renji, dan kamu tidak memiliki keberanian Li Ronghuan yang tak terkalahkan. Di antara 10 murid Kunsu, menurutku kamu saat ini adalah pejuang terlemah. Lin Bai melihat ke arah Lile, katanya tegas. Bab 2526 10 putra Kunsu yang terlemah. Kamu saat ini adalah prajurit terlemah di antara 10 putra Kunsu. Lin Bai memandang Lile dan berkata dengan tenang. Lile berada di bawah panggung kompetisi, matanya menyemburkan api, dia mengertakkan gigi dan menatap Lin Bai dan meraung, kamu bajingan, apa yang kamu bicarakan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku, Lile, saya adalah 7 teratas keluarga Li hari ini. Salah satu jenius, dalam keluarga Kunsu Li, satu orang lebih rendah dari 10.000 orang, dan Anda benar-benar menyebut saya lemah. Jika Anda memiliki kemampuan, apakah Anda berani bertarung? Sampai mati bersamaku. Aku bisa mengalahkanmu dalam 3 gerakan. Memutar kepalanya. Apakah kamu berani? Lile meraung ke arah Lin Bai dengan mata terbelah. Lin Bai tampak tenang dan berkata, bukannya aku sombong. Jika kita bertarung hidup dan mati, aku bisa membunuhmu dengan satu pedang. Dari segi kekuatan, kamu hanya rata-rata. Dalam hal kekuatan, kamu hanya rata-rata. Dari segi bakat, kamu tidak sebaik Li Cui. Dari segi potensi, kamu tidak bisa dibandingkan dengan Li Ge. Di dalam dirimu, aku hanya melihat kesombongan dan kesombongan. Kata Lin Bai. Kamu bajingan, aku akan merobek mulutmu, aku akan membunuhmu. Lile di antara penonton benar-benar terkejut dengan kata-kata Lin Bai, matanya merah darah karena marah, dan dia menatap. Seolah ingin memakan Lin Bai hidup-hidup. Melihatnya, Lin Bai menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Li Zengyi, singkatnya, Senior Li Zengyi, mohon pikirkan 2 kali tentang Lile menjadi putra ke-10 Kunsu. Setelah mendengar kata-kata Lin Bai, Li Zengyi berpikir keras. Semua prajurit yang hadir tercengang oleh kata-kata Lin Bai. Apa yang kamu lakukan? Apakah Lin Bai bermaksud bahwa Lile tidak layak menjadi putra ke-10 Kunsu? Ya. Tuhan, siapa sangka Lile, salah satu dari 7 orang paling berbakat di keluarga Li kontemporer, tidakkah layak menjadi putra ke-10 Kunsu? Putra ke-10 Su. Belum tentu. Tidakkah kamu melihat bahwa kepala keluarga Li Zeng masih berpikir? Saat ini, semua prajurit sedang menunggu untuk jawaban Li Zengyi. Bahkan Lile memandang Li Zengyi. Setelah hening lama, Li Zeng membuka mulutnya dan berkata, karena Lin Bai berkata demikian, maka Lile akan menjadi 10 putra Kunsu, harus ditentukan. Setelah penilaian selesai, biarkan Lile dan Li Mu bertarung. Siapa yang akan menang? Sekarang, siapa yang akan termasuk di antara 10 putra Kunsu? Bagaimana menurutmu, para tetua? Setelah Li Zengyi selesai berbicara, dia melihat ke semua tetua yang hadir. Tetua Agung adalah orang pertama yang mengatakan, Tuan keluarga benar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tetua Agung, semua tetua di ruangan itu berkata, saya akan menuruti kata-kata Tuan keluarga. Ah, Lile berdiri di bawah panggung kompetisi dan mendengar ini. Dia hampir pingsan karena ketakutan. Dan ketika dia melihat Lin Bai lagi, matanya dipenuhi amarah dan kebencian. Di sisi lain, ketika Li Muzi mendengar bahwa dia masih memiliki kesempatan, dia langsung terlihat bahagia, mengepalkan tinjunya dan membungkuk hormat kepada Li Zengyi, Tetua Agung, dan Lin Bai, lalu mulai bersiap untuk kompetisi berikutnya dengan Li. Li Zengyi berkata, ayo bertarung selanjutnya. Tetua itu berteriak, pertarungan berikutnya, Li Qianqian. Li Qianqian, yang berada di bawah panggung kompetisi, menarik napas dalam-dalam, menatap Li Buzeng dan bertanya, Tuan Muda Li Buzeng, aku akan naik panggung sekarang, apakah kamu tidak punya sesuatu yang ingin kamu katakan kepadaku?
Li Buzeng tanpa ekspresi dan terdiam untuk waktu yang lama, lalu berkata, setelah kamu naik ke panggung, jangan ragu-ragu dan langsung gunakan keterampilan seni bela diri terkuatmu. Jika tidak kamu dan Lin jika kebuntuan terus berlanjut, Anda pasti bukan tandingan Lin Bai. Visi pria ini sangat kejam. Jika Anda terus menemui jalan buntu dengannya, dia akan melihat semua kekurangannya di tubuhmu dan mengalahkanmu dengan mudah. Li Buzeng berkata dengan ringan. Setelah mendengar ini, Li Qianqian mengangguk dalam diam. Li Buzeng berkata, selain itu, Lin Bai terkenal karena perilakunya yang tegas dan kejam. Jika Anda membiarkan dia melihat semua kekurangannya, Anda tidak akan memiliki kesempatan saat dia mengambil tindakan. Li Qianqian mengangguk dan berkata, saya mengerti. Setelah mengatakan itu, Li Qianqian berjalan ke panggung kompetisi. Lin Bai memandang Li Qianqian sambil tersenyum dan berkata, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda dan saya akan bertengkar. Li Qianqian berkata dengan sedih, Lin Bai, apakah Anda sudah tahu bahwa Anda adalah penilai 10 putra kunsu? Sangat sulit bagimu untuk menyembunyikannya dariku. Lin Bai tertawa datar, bukannya aku tidak memberitahu, tapi aku membuat perjanjian dengan senior Li Zengyi. Aku tidak bisa mengungkapkan identitasku sampai momen terakhir, agar tidak menjadi sasaran prajurit lain. Li Qianqian mengangguk dalam diam, baru saja di antara penonton. Tuan Muda Li Buzeng mengatakan kepada saya bahwa ketika saya menghadapi Anda, saya harus mengakhiri kompetisi dalam waktu singkat. Jika tidak, jika kami terus menemui jalan buntu dengan Anda akan mengetahui semua niat saya. Cacat. Saat Anda melihat kekurangan saya, saat Anda mengambil tindakan, saya tidak akan memiliki kesempatan apapun. Lin Bai berkata sambil tersenyum, kalau begitu kamu bisa mencobanya sesuai dengan kata-katanya. Li Qianqian berkata sambil tersenyum, itulah yang saya maksud. Teknik pemecah surga yang hebat. Segera setelah Li Qianqian selesai berbicara, kekuatan destruktif melonjak dalam tubuhnya. Kekuatan 72 teknik kunsu dilepaskan sepenuhnya. Pedang tajam muncul di tangan Li Qianqian, memancarkan cahaya putih yang menawan. Bunuh. Li Qianqian mengertakkan giginya dan menebas Lin Bai dengan ujung pedang yang ganas. Kekuatan mengerikan dari teknik penghancuran besar segera jatuh ke kepala Lin Bai. Gemuruh. Saat pedang lewat, semuanya hancur. Kekuatan penghancur yang menggugah jiwa itu menghancurkan segalanya di dunia. Saat ini, panggung kompetisi sudah terbuka semua. Ya Tuhan, penyihir ini sangat mesum. Langkah pertama yang dia lakukan adalah 72 teknik kunsu. Ini adalah ritme kematian bersama Lin Bai. Para prajurit di sekitar melihat tampilan Li Qianqian. Ilmu pedang, Mai jantung tiba-tiba meraung. Mata Lin Bai membelalak, dan dia merasa terguncang saat melihat serangan pedang Li Qianqian. Teknik pedang pembunuh naga. Kemarahan Buddha. Dia melakukan serangan balik dengan pedangnya dan bertabrakan dengan cahaya pedang Li Qianqian. Dengan ledakan keras, teknik pemecah surga Li Qianqian menghancurkan cahaya pedang Lin Bai dan langsung menuju ke arah Lin Bai. Lin Bai melihat bahwa dia tidak bisa menghentikan serangan sengit dari teknik penghancuran hebat, dan buru-buru menghindar dan mundur. Li Qianqian melihat dan melihat Lin Bai sedang mundur. Ini adalah kesempatan bagus dan dia segera menggunakan ujung pedangnya untuk menyerang Lin Bai dengan ganas. Pedang itu jatuh, dan cahaya pedang memenuhi dunia. Untuk sesaat, Lin Bai dipukuli begitu keras hingga dia tidak bisa melawan. Tekan Lin Bai. Li Buzeng melihat serangan Li Qianqian menekan Lin Bai, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Li Daoyuan dan Li Zhaoxing juga tampak terkejut. Bunuh. Pada saat ini, serangan Li Qianqian menjadi semakin sengit. Sebuah pedang jatuh, dan cahaya pedang melewati panggung kompetisi, meninggalkan bekas pedang yang menakutkan. Pedang itu jatuh dan mengenai Lin Bai. Teknik mengejar matahari yang hebat. Wajah Lin Bai bersinar, dan keterampilan gerakannya melonjak dengan liar, berubah menjadi aliran cahaya merah menyala dan menghilang seketika dari bawah energi pedang. Dan ketika Lin Bai muncul lagi, dia sudah muncul di belakang Li Qianqian. Mengukur penguasa langit. Lin Bai mengeluarkan penguasa pengukur langit lagi dan menebasnya dengan satu pedang. Pedang yang berat tidak memiliki ujung, tapi cukup untuk menghancurkan gunung. Sebuah pedang menghantam punggung Li Qianqian dengan keras. Li Qianqian merasakan dingin di punggungnya, wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya ketakutan. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat pedang besi hitam telah mencapai wajahnya. Lebih rendah 1 inci saja sudah cukup untuk menghancurkan kepalanya. Kamu kalah, Lin Bai terkekeh. Li Qianqian kaget, melihat Lin Bai dengan tatapan tercengang. Bab 2527, Caraku Sendiri. Aku kalah. Li Qianqian masih belum sadar.
Lin Bai tertawa kecil, menyingkirkan penggaris pengukur, dan berkata, jangan dengarkan orang lain dan serang saja secara membabi buta. Kamu memang bisa menekanku, tapi jika kamu ingin sukses, kamu akan mengungkap lebih banyak kekurangan. Menyukai hal-hal yang cepat. Untuk mengakhiri kompetisi, Anda harus mengalahkan lawan Anda dalam 3 langkah. Jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan lawan Anda dalam 3 langkah, maka jujurlah bertarung dengannya dan temukan kekurangannya. Jika demikian, lebih banyak kelemahan akan muncul di bawah serangan ganasmu. Lin Bai berkata sambil tertawa. Li Qianqian kembali sadar saat ini, dan tiba-tiba teringat bahwa ketika dia menyerang Lin Bai barusan, setelah menekan Lin Bai, dia merasa sangat gembira dan melonggarkan kewaspadaannya, memungkinkan Lin Bai menemukan kelemahan di balik Li Qianqian. Dan pada saat ini, Lin Bai langsung menggunakan teknik pengejaran matahari hebat dan langsung muncul di belakangnya. Jika ini adalah duel hidup dan mati, pedang Lin Bai barusan akan cukup untuk menghancurkan kepala Li Qianqian. Li Qianqian menyarungkan pedangnya, memberi hormat pada Lin Bai dengan tinjunya yang terangkat, dan diam-diam keluar dari panggung kompetisi. Lin Bai mengangguk dan tersenyum, karaktermu cukup bagus, dan kamu adalah salah satu dari 10 putra Kunsu. Dengan kekalahan Li Qianqian, di antara 10 putra Kunsu, hanya Li Buzeng, Li Zhaoxing, dan Li Daoyuan yang tersisa. Jumlah token yang dimiliki ketiga orang ini adalah Li Buzeng, 5 token. Li Zhaoxing, 6 token. Li Daoyuan, 7 token. Menurut aturan kompetisi, orang pertama yang melawan Lin Bai adalah Li Buzeng. Setelah Lin Bai mengalahkan Li Qianqian, dia juga mengetahui berita itu, jadi dia menatap Li Buzeng dalam diam. Lin Bai tahu di dalam hatinya bahwa Li Buzeng sangat mementingkan posisi pertama dalam kompetisi ini. Ini juga perintah yang diberikan Li Zengyi padanya. Tetua Agung memandang Li Zengyi saat ini, menunggu maksudnya. Li Zengyi sedikit mengangguk. Tetua Agung kemudian berdiri dan berkata, perhentian selanjutnya, Li Buzeng. Hah? Mendengar suara Tetua Agung, Li Buzeng menghela napas panjang dan melangkah ke panggung kompetisi. Lin Bai memperhatikan Li Buzeng berjalan, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Tuan muda ada di sini. Saya ingin tahu apakah Tuan muda dapat mengalahkan Lin Bai. Ayo, Tuan muda. Para prajurit di sekitarnya berkata dengan penuh semangat. Li Zengyi juga memandang Lin Bai dan Li Buzeng dengan mata terkunci. Li Buzeng muncul di hadapan Lin Bai, mengepalkan tinjunya dan berkata, Saudara Lin. Lin Bai tersenyum dan berkata, Saudara Li. Saudara Li, meskipun Anda dan saya memiliki persahabatan, hari ini adalah hari yang baik untuk Kunsu Li Anda. Keluarga. Tidak mungkin bagiku untuk mempraktekkan pilih kasih dan malpraktik di depan ayahmu dan para tetua keluarga Li. Li Buzeng tertawa, haha, Saudara Lin, tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, kamu tidak perlu menunjukkannya belas kasihan. Jika Saudara Lin menunjukkan belas kasihan, saya akan berpikir bahwa Saudara Lin meremehkan saya. Lin Bai tersenyum dan mengangguk, ini yang terbaik. Li Buzeng tampak serius dan berkata, tolong, Saudara Lin. Lin Bai tersenyum dan berkata, Saudara Li, tolong. Begitu mereka berdua selesai berbicara, mereka mengeluarkan senjata mereka, pedang. Pedang iblis ada di tangan, dan niat pedang itu melambung ke langit. Li Buzeng memegang pedang tajam di tangannya dan menatap Lin Bai dengan dingin, tiba-tiba dia bergerak, dan bilah pedangnya menusuk Lin Bai seperti naga liar yang keluar dari laut. Tepi tajam berwarna hijau setinggi 3 kaki. Sebuah pedang menyerang, memperlihatkan ujung tajamnya. Pisau hijau setinggi 3 kaki. Lin Bai juga mengayunkan pedangnya dan menggunakan teknik pedang yang sama untuk membunuh Li Buzeng. Dua pedang tajam yang tak tertandingi langsung bentrok sengit di lapangan. Gelombang cahaya pedang terus bersinar. 3 kaki bagian depan hijau. Mengendarai angin dengan satu pedang. Naga tersembunyi di dalam jurang. Yang abadi terkejut dan sang Buddha marah. Satu gerakan dan satu bentuk teknik pedang pembunuh naga terungkap dari tangan keduanya. Kehendak pedang membumbung tinggi ke langit, kekuatan pedangnya tak tertandingi, dan energi pedangnya ada di mana-mana. Duel antara dua pembudidaya pedang tiada taraf menimbulkan sensasi di seluruh penonton. Wow, pertarungan yang luar biasa antara pendekar pedang. Ya, Li Cui dan Lin Bai pernah bertarung sebelumnya, tetapi Li Cui tidak memiliki pengalaman bertarung yang sebenarnya dan dengan mudah dikalahkan oleh Lin Bai, dan sekarang pengalaman bertarung tuan muda yang sebenarnya, jelas berlimpah. Sekarang Lin Bai dan Patriark Muda sedang bertarung, keduanya bertarung satu sama lain, dan mereka tidak dapat dipisahkan. Patriark Muda di masa kejayaannya memang sangat kuat.
Semua prajurit yang menyaksikan pertempuran berkata khawatir dengan ilmu pedang Lin Bai dan Li Buzeng, mereka tampak ngeri. Bahkan Li Daoyuan dan Li Zhaoxing memasang ekspresi ngeri dan muram di wajah mereka saat melihat ilmu pedang mereka beradu. Li Qianqian bahkan lebih terkejut lagi. Setelah 1000 gerakan, Lin Bai dan Li Buzeng terbang menjauh, bertarung satu sama lain dalam jarak 100 meter. Li Buzeng tampak murung dan berkata, ketika saya berumur 5 tahun, saya pergi ke ruang kerja ayah saya dan secara tidak sengaja menemukan buku klasik berdebu di rak buku. Saya bertanya kepada ayah saya buku klasik macam apa. Itu. Ayah saya berkata bahwa ini adalah ilmu pedang yang ditinggalkan oleh teman baiknya saat itu. Ini adalah buku ilmu pedang yang unik di dunia. Roh pedang yang mendominasi dalam ilmu pedang ini, kemauan tak terkalahkan yang membumbung ke langit, setiap gerakan, setiap gaya, penuh dengan esensi ilmu pedang. Dia berpegang teguh pada aturan, setiap gerakan semua ilmu pedang sangat kuat. Dia selalu berubah, dan setiap ilmu pedang memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Saya menyimpulkan bahwa ilmu pedang ini adalah ilmu pedang nomor 1 di Kunsu saat ini dan bahkan di benua kuno. Untuk berkonsentrasi pada latihan ilmu pedang ini, saya mendapatkan kesempatan untuk berlatih 72 teknik Kunsu. Hal ini bahkan menjadi alasan para pejuang keluarga Li mengejekku. Li Buzeng berkata dalam hati. Sepertinya ada sedikit ketidakberdayaan dalam dirinya kata-kata. Lin Bai mendengarkan kata-kata Li Buzeng dan tidak terburu-buru mengambil tindakan. Li Buzeng melanjutkan, tapi saya tidak menyesalinya. Saya tidak pernah menyesalinya. Sejak saya mengambil buku ilmu pedang ini, saya tidak pernah berpikir untuk meletakkannya. Saya tidak menyesal menyerah berlatih kun. Saya memiliki kesempatan untuk mempelajari 72 keterampilan Su, karena saya telah menyimpulkan bahwa ilmu pedang ini akan melampaui semua buku ilmu pedang di Kunsu, dan bahkan melampaui semua buku ilmu pedang di benua Mangu. Mendengar Li, jika tidak ada argumen, Lin Bai menghela nafas pelan saat ini. Apakah senior Li Zhengyi pernah memberitahumu bahwa teknik pedang pembunuh naga yang kamu dapatkan di Kunsu adalah salinan yang terpisah-pisah? Teknik pedang pembunuh naga yang lengkap memiliki 9 gaya. Dan Kunsu hanya memiliki 8 gerakan pertama. Langkah ke-9 dari teknik pedang pembunuh naga adalah tahap kedua dari ilmu pedang Lin Duo. Teknik pedang tahap kedua ini bahkan lebih kuat. Li Buzeng mengangguk dan berkata, tentu saja saya tahu. Ketika saya memutuskan untuk berlatih teknik pedang pembunuh naga, saya tahu bahwa Kunsu tidak memiliki teknik pedang ke-9. Tapi saya masih ingin berlatih. Lin Bai berkata, kamu tahu bahwa itu adalah gulungan yang rusak, tetapi Anda masih ingin mempraktikkannya. Latihan. Li Buzeng berkata dengan dingin, jadi bagaimana dengan gulungan yang rusak? Jadi bagaimana jika bentuk ke-9 hilang? Karena hilang, maka saya akan melakukannya menebus bentuk ke-9. Pada titik ini, niat pedang di tubuh Li Buzeng tiba-tiba menjadi sombong. Niat pedang itu mengalir keluar, mengejutkan Lin Bai. Ini bukanlah niat pedang yang dimiliki oleh teknik pedang pembunuh naga, ini adalah niat pedang yang dimiliki oleh Li Buzeng sendiri. Li Buzeng berkata, saya telah berlatih teknik pedang pembunuh naga selama 20 tahun, dan saya telah berlatih setiap gerakan ribuan berkali-kali. Aku tahu dia tidak memiliki bentuk ke-9, tapi hari ini aku akan menebusnya dengan bentuk ke-9. Bahkan jika bentuk ke-9 ini bukan ilmu pedang pembunuh naga milik Lin Duo. Tapi, itu adalah pembunuhannya teknik Li Buzengku. Teknik pedang naga. Teknik pedang pembunuh naga, gaya ke-9, Fajar. Li Buzeng meraung dengan marah, niat pedangnya melonjak dengan liar, angin kencang bertiup antara langit dan bumi, dan kekuatan pedangnya sangat agung, seperti kembalinya Dewa Pedang. Lin Bai memandang Li Buzeng dengan ngeri dan berkata dengan hampa, dia keluar dari caranya sendiri. Bab 2528 Gaya ke-9. Senja. Keluar dari caranya sendiri. Lin Bai tampak kaget dan menatap Li Buzeng dengan mata terbelalak. Angin kencang bertiup, niat pedang melonjak ke langit, jubah Li Buzeng berkibar, rambutnya berdiri tegak, wajahnya tegas, matanya tajam, dan pedang tajam di tangannya memancarkan seruan pedang yang menggetarkan jiwa. Dengan kekuatan pedang yang mendominasi. Seperti kembalinya Dewa Pedang. Ini mungkin bukan teknik pedang pembunuh naga milik Lin Duo, tapi teknik pedang pembunuh naga milik Li Buzeng. Teknik pedang pembunuh naga. Gaya ke-9, Fajar. Li Buzeng menatap Lin Bai dan meraung, kekuatan pedangnya sangat dahsyat. Lin Bai merasa dunia di depannya tiba-tiba menjadi gelap, dan kekuatan yang kuat berkeliaran di sekelilingnya seperti ular dan binatang berbisa, mengaum dan berteriak terus-menerus. Dalam kegelapan ini, seberkas cahaya, seperti fajar kegelapan, menerpa pintu di depannya.
Pedang ini ditujukan langsung ke Lin Bai tanpa bias apapun. Kekuatan mengerikan dalam cahaya pedang, bahkan jika Lin Bai terkontaminasi sedikit pun, dapat terbunuh seketika. Tidak bagus. Li Zengyi berteriak saat ini dan buru-buru berdiri dari platform tinggi. Pedang Li Buzeng terlalu melebihi kekuatan mereka berdua. Jika Lin Bai tidak hati-hati, dia mungkin terbunuh seketika. Tetua Agung itu juga berdiri. Li Zengyi dan Tetua Agung telah melihat bahwa kekuatan pedang Li Buzeng jauh melebihi kekuatan mereka berdua. Jika Lin Bai tidak bisa mengelak, dia mungkin akan terbunuh seketika. Dan pada saat ini, seluruh tubuh Lin Bai merasa ngeri dan bulu kuduk berdiri. Dia sudah merasakan kekuatan mengerikan di pedang Li Buzeng, dan dia berkeringat seperti hujan. Pada pertarungan sebelumnya dengan Li Daoyuan, Li Buzeng awalnya terluka, dan kekuatan spiritual di tubuhnya tidak dapat mendukungnya untuk menggunakan pedang ini. Oleh karena itu, saat ia berduel dengan Li Daoyuan, Li Buzeng tidak dapat menggunakannya. Tapi sekarang menghadapi Lin Bai, luka Li Buzeng sembuh, kekuatan spiritualnya kembali ke puncaknya, dan dia menggunakan pedangnya dalam satu tarikan napas. Dengan tembakan pedang, Li Buzeng sepertinya merasa kekuatan pedang itu terlalu berlebihan, dan segera berteriak kepada Lin Bai, "Saudara Lin, hati-hati, minggir." Lin Bai mendongak dan hanya melihat satu orang dalam kegelapan di depannya. Cahaya pedang yang menyilaukan itu sangat menarik perhatian. Cahaya pedang ini menembus langit dan menghancurkan 9 netherworld di bawah. Dengan marah ia menebas langit dan bumi, mengoyak kegelapan. Begitu mengancam sehingga sebenarnya ada niat pedang yang sombong dan luar biasa yang bergerak bersamanya. Kamu tidak bisa bersembunyi. Hanya ada satu pertempuran tersisa sekarang. Lin Bai menyingkirkan penggarisnya dan memegang pedang iblis erat-erat di tangannya. Pada saat ini, pada pedang iblis, kekuatan spiritual terkondensasi, berubah menjadi sarung dan menempel erat pada pedang iblis. Lin Bai memegang sarung kekuatan spiritual, matanya bersinar, dan tangan kanannya tiba-tiba menggenggam gagang pedang iblis. Dia menarik dengan kuat dan menarik pedang iblis dari sarung kekuatan spiritual. Ujung pedang keluar dari sarungnya, dan tiba-tiba cahayanya luar biasa. Niat pedang melonjak ke langit, dan kekuatan pedang tak tertandingi. Pedang itu keluar dari sarungnya, akhirnya menunjukkan kekuatannya. Teknik membunuh naga dan menghunus pedang. Pedang iblis keluar dari sarungnya dengan kekuatan yang luar biasa. Sebuah pedang jatuh, mengoyak dunia dan mengenai pedang Li Buzeng. Pedang Li Buzeng sama dengan teknik pedang pembunuh naga yang saat ini digunakan Lin Bai. Keduanya merupakan teknik pedang tahap kedua yang dibuat berdasarkan teknik pedang pembunuh naga, dan sangat kuat. Dua energi pedang yang kuat bertabrakan dengan keras di udara, dan suara keras yang memekakkan telinga segera menyebar dan menyapu seluruh menara Kunsu. Platform kompetisi runtuh dan hancur akibat benturan dua pedang energi ini. Asap dan debu setinggi ribuan kaki membubung ke langit. Setelah beberapa saat, asap turun, dan semua orang melihat Lin Bai dan Li Buzeng berdiri di udara seperti dewa pedang, terpisah 100 meter, saling memandang. Li Zengyi dan tetua pertama menghela nafas lega ketika mereka melihat Lin Bai dan Li Buzeng sama-sama acuh tak acuh, dan mereka duduk di kursi lagi. Tetapi pada saat ini, ketika Li Zengyi memandang Lin Bai, dia berkata dengan ringan di dalam hatinya, keterampilan membunuh naga dan menggambar pedang Lin Duo. Mata Li Zengyi tertuju pada pedang iblis Lin Bai, dan dia tidak melakukannya. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah melihat bentrokan pedang antara Li Buzeng dan Lin Bai, para prajurit di sekitarnya semua menunjukkan keterkejutan dan kengerian di wajah mereka, bahkan Li Zhaoxing dan Li Daoyuan pun sangat terkejut. Lin Bai terkekeh dan berkata, "Saudara Li, kamu memang sangat berbakat. Kamu sebenarnya telah menemukan jalan yang sama sekali berbeda berdasarkan teknik pedang pembunuh naga. Semuanya sulit pada awalnya, tetapi selama kamu mengambil langkah pertama, masa depan akan cerah. Akan jauh lebih mudah untuk berjalan. Saya yakin tidak akan lama lagi keluarga Kunsuli memiliki pria super kuat lainnya yang akan mengejutkan masa lalu dan masa kini." Kata Lin Bai sambil tertawa kecil. Li Buzeng tersenyum dan berkata, "Pedang ini sudah menjadi teknik pedang terkuat yang bisa saya lakukan sekarang, tetapi saya masih belum bisa mengalahkan saudara Lin. Tampaknya jarak antara saya dan saudara Lin semakin besar." Dan berkata, "Setelah pedang terhunus, pedang itu tidak akan berhenti. Saya yakin tidak akan lama lagi kekuatan saudara Li akan meningkat pesat. Saudara Li pantas mendapatkan token emas ini." Kata Lin Bai dari penyimpanan kamar. Dia mengeluarkan token emas dari tasnya dan menyerahkannya kepada Li Buzeng. Lin Bai tersenyum dan berkata, "Saudara Li, mohon terima dengan percaya diri. Saya memiliki 3 token emas di tangan saya. Baru saja,
Senior Li Zhengyi berkata bahwa jika ada yang bisa mengalahkan saya atau mendapatkan persetujuan saya, dia akan meminta saya untuk memberikannya. Dia token emas. Token. Tetapi saya merasa hampir tidak ada orang di sini yang bisa mengalahkan saya. Dan saya hanya bisa memberikannya kepada mereka yang mendapat persetujuan saya. Saya telah melewatinya oleh Li Cui sebelumnya. Dia punya konsepsi artistik dan ilmu pedang tingkat ke-13. Dengan hati yang murni dan ilmu pedang yang tak tertandingi, dia pantas mendapatkan tanda emas. Dan hari ini, Saudara Li, berdasarkan ilmu pedang pembunuh naga, telah menempuh jalannya sendiri. Token emas inilah yang Saudara Li pantas mendapatkannya. Li Buzeng ragu-ragu sejenak, lalu menerima token emas itu dan berkata, "Terima kasih, Saudara Lin." Li Buzeng menerima token emas itu dan keluar dari panggung kompetisi. Dalam pertempuran ini, hasil tidak lagi penting. Li Buzeng telah keluar dari caranya sendiri, dan potensinya di masa depan tidak akan terbatas. Kini Li Buzeng sudah mendapat 1 token emas, ditambah 5 token yang sudah dimilikinya, kini ia memiliki 7 token, persis sama dengan Li Daoyuan. Li Daoyuan berkata dengan tidak senang, Li Buzeng mendapat token emas, dan sekarang nomor tokennya persis sama dengan milikku. Li Zhaoxing berkata dengan dingin, Li Daoyuan, sepertinya kamu harus mengalahkan Lin Bai, jika tidak, saya khawatir Anda akan kehilangan orang pertama dalam kompetisi ini. Li Daoyuan berkata dengan mata tajam, jangan khawatir, saya masih sangat percaya diri dengan Lin Bai. Selain itu, sekarang kartu truf ada di tangan Lin Bai. Telah diambil oleh Li Buzeng dan yang lainnya. Dia telah dipaksa keluar satu demi satu, dan sekarang saya bertarung dengannya, dan peluang saya untuk menang adalah 10% lebih baik. Sebaliknya, itu kamu, Li Zhaoxing, dan kemudian kamu dan Lin Bai akan bertarung. Apakah kamu yakin? Li Daoyuan berkata dengan dingin. Saluran vokal. Li Zhaoxing tersenyum dan berkata, lakukan saja yang terbaik. Bab 2529, bertarung langsung. Pertempuran selanjutnya, Li Zhaoxing. Pada saat ini, Tetua Agung itu berteriak keras lagi. Platform kompetisi telah dipulihkan secara utuh oleh Tetua Agung menggunakan metode rahasia. Saat ini, Li Zhaoxing melangkah ke panggung kompetisi dan berdiri di hadapan Lin Bai. Li Zhaoxing terkekeh dan berkata, sungguh pertarungan yang luar biasa. Saudara Lin Bai, Anda telah bertempur hebat dengan patriark muda Li Buzeng. Apakah Anda perlu istirahat? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak, ayolah. Baiklah, harap berhati-hati, Saudara Lin Bai. Mata Li Zhaoxing berkilat, senyuman dingin muncul di sudut mulutnya, dan pukulan di tangannya tiba-tiba menjadi ganas. Api iblis memenuhi udara dari tubuh Li Zhaoxing, dan kabut hitam memenuhi langit. Di dalam kabut hitam, Li Zhaoxing tampak seperti iblis yang tak tertandingi. Terutama sepasang tinjunya yang memancarkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Tinju penghancur langit setan besar. Li Buzeng berdiri di bawah panggung kompetisi seni bela diri, melihat keterampilan seni bela diri yang dilakukan oleh Li Zhaoxing, dengan sedikit rasa ngeri. Haha. Li Zhaoxing mencibir pada saat ini, mengambil satu langkah ke depan, dan bergegas menuju Lin Bai. Api ajaib yang menutupi tubuhnya bergerak sesuai, menyeret asap hitam panjang di belakangnya, yang sangat aneh. Pukulan Lin Bai. Lin Bai segera mundur, pukulan ini mengenai kehampaan, tetapi kekuatan kekacauan yang kuat menyebar, mengenai dada Lin Bai dan menjatuhkan Lin Bai. Lin Bai berbalik dan jatuh 100 meter jauhnya. Dia memandang Li Zhaoxing dengan heran dan berkata dengan dingin di dalam hatinya, seni bela diri macam apa ini? Pukulan ini jelas tidak mengenai saya, tetapi dia mengenai kekosongan dengan satu pukulan. Pukulan, dan terjadilah guncangan yang mengerikan. Kekuatan itu masih mengenai dadaku. Lin Bai sedikit aneh. Li Zhaoxing mencibir, maju selangkah, dan mengayunkan tinjunya untuk memukul tubuh Lin Bai dengan keras. Lin Bai menghindarinya setiap saat. Tapi setiap kali tinju Li Zhaoxing menghantam kehampaan, kekuatan turbulen masih akan mengalir menuju Lin Bai. Hal ini berlaku untuk 9 pukulan berturut-turut. Kekuatan mengejutkan dari 9 pukulan juga mengenai Lin Bai sebanyak 9 kali. Tidak bisakah kamu menghindari pukulan ini? Lin Bai berkata dengan terkejut. Cibiran di wajah Li Zhaoxing menjadi semakin tebal, dan dia terus membombardir Lin Bai. Namun kali ini, Lin Bai tidak mengelak, melainkan langsung menuju ke tinju Li Zhaoxing, pedangnya menembus udara, dan energi pedang mengenai tinju Li Zhaoxing dan bertabrakan dengannya. Ketika pukulan itu bertabrakan, wajah Lin Bai menunjukkan sedikit keterkejutan, tentu saja, hal yang paling menakutkan dari pukulan ini adalah dampaknya setelah menghindar. Saat pukulan ini mengenai kehampaan,
Kekuatan getaran yang menakutkan tidak akan terlihat. Jika seorang pejuang dipukul dan dihindari, tetapi jika dia berhadapan langsung dengannya, kekuatan guncangannya akan jauh lebih lemah. Sungguh seni bela diri yang aneh, kata Lin Bai sambil mencibir di dalam hatinya. Pada saat ini, Lin Bai telah melihat misteri keterampilan tinju Li Zhaoxing, jadi dia memegang pedang iblis di tangannya, bukannya menghindar, dia mengambil inisiatif untuk menyerang Li Zhaoxing dengan ilmu pedang pembunuh naga. Li Buzeng berdiri di antara penonton, menyaksikan Lin Bai mengambil inisiatif dan tidak lagi menghindari serangan Li Zhaoxing, dan berkata, Lin Bai telah melihat kekurangan dalam tinju langit penghancur setan besar. Menghindar. Kamu tidak akan terluka oleh getaran kehampaan, tapi kekuatan dari tinju penghancur langit iblis besar ini bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh pejuang biasa. Li Buzeng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Bai dengan sedikit khawatir. Jika kamu ingin menghadapiku secara langsung, datang dan lakukan. Li Zhaoxing mencibir, mengangkat tinjunya, dan menggunakan api iblis untuk memukul ujung pedang Lin Bai dengan keras. Lin Bai mengertakkan giginya, matanya tajam, dan dia terbang dengan pedangnya, langsung menuju tinju Li Zhaoxing. Gemuruh. Tabrakan kedua orang ini langsung menimbulkan badai besar yang melanda segala arah. Ayo lagi. Mata Lin Bai mengeras, dan pil ilahi 5 elemen di tubuhnya terus beredar. Kekuatan spiritual yang menakutkan mengalir keluar dari tubuh Lin Bai, dan pedang iblis segera bergetar. Li Zhaoxing mengertakkan gigi dan langsung meninju Lin Bai. Lin Bai menyerang dengan pedang, dan bilah pedang serta cahaya tinjunya bertabrakan. Gemuruh. Suara memekakkan telinga lainnya terdengar. Namun, kali ini Lin Bai tidak terluka sama sekali dalam tabrakan tersebut, malah darah mengalir dari sudut mulut Li Zhaoxing dan wajahnya menjadi pucat. Ayo. Lin Bai menjadi semakin berani saat dia bertarung, dan keterampilan pedangnya menjadi semakin kuat. Dia terus menyerang Li Zhaoxing. Tapi Li Zhaoxing mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk menghadapi Lin Bai secara langsung. Adegan ini membuat semua prajurit di sekitarnya tercengang. Ini sama sekali bukan kompetisi, ini hanyalah pertarungan kekuatan spiritual di dalam tubuh. Apakah keduanya berencana untuk bertarung sampai akhir? Mereka terlalu kuat. Setiap kali mereka berhadapan satu sama lain, mereka adalah kekuatan terkuat dari keduanya. Itu tergantung pada siapa di antara keduanya yang dapat bertahan sampai akhir. Orang-orang di sekitar prajurit itu berkata dengan terkejut. Di platform yang tinggi, tetua yang hebat terkekeh dan berkata, kita harus saling berhadapan langsung. Li Zhengyi tersenyum pahit dan berkata, Lin Bai tidak punya pilihan. Saya khawatir dia sudah melihatnya jika dia menghindar. Pukulan Li Zhaoxing, dia akan terluka lebih parah. Daripada melakukan ini, dia mungkin lebih baik menghadapi Li Zhaoxing secara langsung. Tetua itu mengangguk sedikit, tinju penghancur langit iblis besar selalu sangat mendominasi, dan bisa sering membuat lawan gila. Gemuruh, 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 di panggung kompetisi, terdengar suara-suara keras yang memekakkan telinga, menimbulkan sensasi ke segala arah. Setiap kali pedang dan tinju Lin Bai dan Li Zhaoxing bertabrakan, akan terdengar suara keras dan guncangan yang mengguncang bumi. Namun, keduanya bertukar lebih dari 20 gerakan, dan tak satu pun dari mereka berhenti. Li Qianqian berkata dengan terkejut, ada 28 gerakan dalam konfrontasi ini, dan Lin Bai dan Li Zhaoxing sama-sama mampu bertahan. Saya khawatir bahkan jika Li Daoyuan dan Li Zhaoxing saling berhadapan secara langsung, mereka hanya akan mampu bertahan paling banyak 20 gerakan. Li Buzeng mengangguk dan berkata, kekuatan tinju penghancur langit iblis besar, terutama saat berhadapan langsung, bahkan lebih kuat, tapi kenapa aku merasa ilmu pedang Lin Bai lebih kuat? Li Qianqian dan Li Buzeng mendongak. Gemuruh menyebar saat Lin Bai dan Li Zhaoxing bertabrakan untuk ke-29 kalinya. Wajah Li Zhaoxing pucat, dia terhuyung mundur, matanya ketakutan, darah muncrat dari mulutnya, dan dia memandang Lin Bai dengan panik, penuh ketakutan. Lin Bai memegang pedang iblis di tangannya, memandang Li Zhaoxing, dan mencibir, lakukan lagi. Saat dia berbicara, Lin Bai segera mengaktifkan kekuatan spiritualnya dan hendak menyerang dengan pedang yang kuat. Li Zhaoxing melihatnya, buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tidak, aku menyerah, aku menyerah. Mendengar Li Zhaoxing mengaku kalah, Lin Bai menyarungkan pedangnya. Li Zhaoxing menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, menyeka darah dari sudut mulutnya, mengeluarkan tanda, dan berjalan turun dari panggung. Lin Bai berkata dengan lembut, meskipun kamu dan aku telah bertukar 29 gerakan, di mata orang luar kita hanya bertarung dengan kekerasan, tetapi hanya kamu dan aku yang mengetahui kecerdikan dan kelicikan dari setiap gerakan.
Li Zhaoxing, kamu tenang dalam menghadapi bahaya dan tertib di tengah kekacauan. Kamu adalah salah satu dari 10 putra Kunsu, kata Lin Bai ringan. Li Zhaoxing tersenyum tipis, tidak berkata apa-apa, keluar dari panggung kompetisi, dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Dengan Lin Bai mengalahkan Li Zhaoxing, kini hanya satu dari 10 putra Kunsu yang terakhir yang belum muncul. Di sana ada Li Daoyuan. Bab 2530 Sarung Kayu Hitam. Dengan kekalahan Li Daoyuan, saat ini di antara 10 putra Kunsu, hanya Li Daoyuan yang belum bermain. Tetua Agung berdiri saat ini dan berkata, baiklah, Lin Bai, telah terjadi banyak pertempuran sengit, dan sekarang ini adalah pertempuran terakhir. Saya akan memberi Anda waktu 2 jam untuk istirahat. Setelah 2 jam, pertempuran terakhir akan dimulai. Juga, Li Daoyuan, kamu juga harus bersiap. Kamu telah melihat 9 pertempuran sebelumnya. Kamu harus tahu bahwa Lin Bai tidak pantas mendapatkannya. Kekuatannya mungkin tak tertandingi di antara generasi keluarga Li saat ini. Kalian berdua, semuanya, mohon bersiaplah dengan baik. Pertempuran terakhir akan terjadi dalam 2 jam. Tetua Agung berdiri dan berkata, lalu dia mengeluarkan beberapa ramuan dan mengirimkannya ke Lin Bai untuk mempercepat pemulihan Lin kekuatan spiritual Bai dan penyembuhan luka-lukanya. Lin Bai tidak menolak dan mulai menyembuhkan lukanya setelah meminum obat mujarab. Pada saat ini, Li Daoyuan juga berpikir cepat tentang bagaimana menghadapi Lin Bai. Li Buzeng, teriak Li Zengyi saat ini. Li Buzeng menatap Li Zengyi, diam-diam berjalan ke platform tinggi, mengepalkan tinjunya dan berteriak, ayah. Li Zengyi berkata, sekarang pertempuran antara kamu dan Lin Bai selesai, kamu pergi ke Menara Kunsu dan bantu saya mengerti. Satu hal. Li Buzeng bertanya dengan rasa ingin tahu, ya, ayah, bolehkah saya bertanya kepada ayah apa itu? Li Zengyi membisikkan beberapa kata kepada Li Buzeng. Kemudian Li Buzeng berjalan menuju Menara Ilahi Kunsu butuh waktu lebih dari 1 jam sebelum Li Buzeng keluar dari Menara Ilahi Kunsu dan menyerahkan sarung hitam kepada Li Zengyi. Li Zengyi melihat sarung hitam di tangannya, dengan senyuman di wajahnya. Segera, 2 jam berlalu. Cedera dan kekuatan spiritual Lin Bai telah kembali ke kondisi puncaknya. Lin Bai bangun dari panggung kompetisi. Ketika Li Zengyi melihat Lin Bai sadar kembali, dia berkata, teman kecil Lin Bai. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata, Senior Li Zengyi. Li Zengyi berkata, untuk kompetisi keluarga Kunsu Li ini, saya akan memilih Anda sebagai ujian terakhir untuk 10 putra Kunsu. Atau, Anda datang ke keluarga Kunsu Li sebagai tamu dan tidak menolak. Tetapi ini adalah urusan keluarga Kunsu Li saya. Jika Anda repot-repot mengambil tindakan, saya harus ungkapkan secara alami. Saya melihat pedang di tangan Anda. Pedang itu kuat dan luar biasa, tetapi tidak ada sarungnya yang cocok. Kebetulan ada sarungnya di Menara Kunsu saya. Sudah menganggur selama sudah lama sekali. Hari ini adalah hadiah kecil untuk teman kecil Lin Bai, dan itu bisa dianggap sebagai ucapan terima kasih. Hadiahmu untuk ujian 10 putra Kunsu. Saat dia berbicara, Li Zengyi membuang sarungnya di tangannya. Tangan dan jatuh ke tangan Lin Bai. Mendengar perkataan Li Zengyi, semua prajurit yang hadir fokus pada sarungnya. Sebagai penguasa Kunsu, bagaimana mungkin hadiah yang dia berikan kepada Li Zengyi bisa menjadi hal biasa? Lin Bai sangat penasaran saat dia melihat sarungnya melayang dan mendarat di depannya. Lin Bai segera mengambil sarungnya dan melihatnya dengan hati-hati untuk waktu yang lama. Sarung ini berwarna hitam seluruhnya, ditempa dari sejenis kayu hitam, diukir dengan berbagai prasasti dan simbol, dengan cahaya redup melayang-layang, panjang sarungnya sama dengan pedang iblis. Lin Bai mengeluarkan pedang iblis dan memasukkannya ke dalam sarungnya. Pedang itu terselubung dan tanpa cacat. Seolah-olah sarungnya disiapkan khusus untuk pedang iblis. Lin Bai memasukkan pedang iblis ke dalam sarungnya dan berkata sambil tersenyum, sarungnya ditutup seperti ini, seolah-olah itu dibuat khusus untuk pedang iblisku. Li Zengyi terkekeh dan berkata, pedang, meskipun begitu tak tertandingi, tetap saja Anda harus menemukan sarung yang cocok untuk Anda. Karena sarung ini ditakdirkan untuk Anda, saya akan memberikannya kepada Anda. Lin Bai melihat bahwa meskipun sarungnya luar biasa, dia tidak melihat misteri lain, jadi dia mengangguk dan tersenyum, terima kasih banyak. Senior Li Zengyi memberi saya hadiah, jadi karena ini masalahnya, saya akan menerimanya tanpa malu-malu. Lin Bai memang sangat menyukai sarung ini, baik pengerjaannya, ukirannya, atau kesesuaiannya dengan pedang iblis, semuanya sempurna dalam segala aspek. Dengan kata lain, Lin Bai sekarang juga menyukai sarungnya. Sarung macam apa itu?
Bagaimana bisa sesuatu yang sederhana diberikan oleh kepala keluarga Li Zeng? Tapi aku benar-benar tidak melihat sesuatu yang luar biasa dari sarung ini. Ya, sepertinya begitu. Aku belum pernah melihat harta karun ini di Menara Dewa Kunsu. Mungkin kita terlalu memikirkannya. Sarung kayu hitam ini hanyalah hadiah biasa dari kepala keluarga Li Zeng ketika dia melihat pedang Lin Bai tanpa sarungnya. Banyak orang melihat sarung kayu hitam di tangan Lin Bai dan sangat bingung. Lin Bai memegang pedang di tangannya, tapi dia tidak memasukkannya ke dalam tas penyimpanan lagi. Dengan sarungnya, Lin Bai bisa memegang pedang iblis di tangannya. Tetua Agung berdiri pada saat ini dan berkata, "Lin Bai, apakah kamu siap?" Lin Bai mengangguk dan berkata, "Oke." Tetua Agung berkata, "Kalau begitu, dalam pertempuran terakhir penilaian 10 putra kunsu pertempuran, Li Daoyuan. Mari kita mulai." Setelah mengatakan itu, Tetua Agung itu duduk. Setelah duduk, tetua itu melihat sarung kayu hitam di tangan Lin Bai dan berbisik, "Tuan, jika saya membacanya dengan benar, sarung kayu hitam itu adalah harta karun di Menara Dewa Kunsu, bernama dapatkan sarung pedang Yun Sen." Nenek moyang keluarga Li pernah meninggalkan kata-kata bahwa sarung pedang Yun Sen ini dapat melatih prajurit Tao, membuat ujung pedang lebih tajam, menumbuhkan roh pedang, dan mengubahnya menjadi orang suci yang transenden. Bahkan jika itu di dunia spiritual, sarung pedang Sen Yun ini juga merupakan harta langka. Bahkan jika pedang itu retak, selama tidak patah, pedang itu dapat dihangatkan dan disembuhkan jika dimasukkan ke dalam sarungnya. Harta karun ini. Sang tetua agung matanya berkilat dan dia berbisik. Li Zengyi tersenyum dan berkata, "Penatua Agung, sarung pedang Yun Sen telah ditempatkan di Menara Kunsu selama ribuan tahun. Selama waktu yang begitu lama, tidak ada seorang pun yang mampu membeli sarung pedang Yun Sen. Dan hari ini, Anda juga melihatnya. Sarung ini bertepatan dengan Lin Bai. Mungkin Lin Bai lebih cocok memiliki sarung ini daripada kita di dunia ini." Li Zengyi berkata dengan ringan. Tetua Agung ragu-ragu untuk berbicara, tetapi tidak pernah mengatakannya. Setelah ragu-ragu beberapa kali, dia akhirnya menghela nafas tak berdaya. Ketika dia melihat sarung Yun Sen lagi, masih ada sedikit rasa sakit di matanya. Jelas bahwa Tetua Agung sangat senang dengan Li Zengyi karena telah memberikan pedang Yun Sen. Sarung untuk Lin Bai merasa tertekan. Li Zengyi memandang Lin Bai dan berkata dengan ringan di dalam hatinya, dia membutuhkan pedang tajam untuk menembus kegelapan di depannya, dan sarung pedang Yun Sen akan membuat pedangnya semakin tajam. Pada saat ini, Li Daoyuan perlahan dia berjalan ke panggung kompetisi dan berdiri di hadapan Lin Bai. Li Daoyuan memandang Lin Bai. Lin Bai mengenakan jubah putih. Pakaian putihnya berlumuran darah di pertarungan sebelumnya, tapi dia tidak merasa malu. Sebaliknya, dia menjadi lebih pembunuh. Mengenakan pakaian putih, dia memegang pedang tajam yang dibungkus sarung kayu hitam. Sarungnya dengan sempurna menyembunyikan ketajaman dan niat membunuh di dalam bilahnya, tetapi Li Daoyuan masih bisa melihat bahwa jika pedang itu terhunus, itu pasti akan membawa kemuliaan bagi dunia. "Tolong, putra suci Lin Bai." Li Daoyuan berkata sambil menangkupkan tinjunya. Lin Bai mengangkat tangannya, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tolong." Di panggung kompetisi, ada adegan yang bergejolak dengan niat membunuh, seolah-olah pertempuran yang akan mengejutkan masa lalu dan masa kini akan segera dimulai.